Itu bikin ketong kayak rasa, bangga ketemu lagu daerah, ketemu tradisi orang kenal. Ada satu yang betul-betul buat beta tuh rasa kayak deep sekali, rasa tersentuh sekali. Itu ya kita nanti dong kasih air merah satu. Air merah. Ini Sophie, kode mok, satu ketemu ya tuh acara. Ketika ketemu dong, jadi dia ngobrol dengan kawan-kawan bilang, bro ini karena mana nih, dia bilang begitu. Misalnya dia ketemu dan dia orang nih, dia anak, dia cucu, dia bini begitu. Ternyata Mam Tua bilang begini, sudah kakak udah lanjut sah. So ini nih jadi aset sebetulnya. Aset buat ketong secara NTT, bukan ketong saja yang secara komunitas, tapi pemerintah juga bisa jadikan ini aset. Dan juga perhatian anak-anak muda terkhusus di Nusa Tenggara Timur untuk menikmati ketemu lagu-lagu daerah lagi, tapi dikemas lebih modern. Salam jumpa lagi bersama dengan saya Veronica dalam podcastku RRI Beta Pung Podcast. Dan kali ini kita akan ngomong tentang beat dan budaya Marinus Kevin, the local elite. Tentunya bersama yang ada namanya di dalam tadi ya. Ada Kak Marinus Kevin dan juga ada ini Cece nih, tapi saya pengen Kak aja nih ya. Kakak Jenny Blackpink. Salah. Jenny Blacklist. Jenny Blacklist. Jenny Blacklist. Jenny Besi. Oke, terima kasih kakak. Ini Kevin ya, Kak Kevin aja biar lebih akrab. Dan juga Kak Jenny sudah hadir bersama dengan kami di sini ya dalam podcastku RRI. Ini menarik ya tentang beat dan juga budaya the local elite Marinus Kevin. Ini karena kita bicara soal musik dan budaya yang menjadi satu gitu. Namun sebelumnya saya pengen tahu dulu nih kesibukan masing-masing dulu nih. Kak Kevin apa nih sekarang lagi giatnya apa? Kalau sekarang masih di entertain. Aktivitasnya di sini sama teman ketong di kafe. Oh, ada kafe. Yeah. Maksudnya di kafe ini bikin apa? Di kafe ini beta juga tanya, di kafe ini bikin apa? Nongkrong. Beta salah satu tim ketua yang R&D product, research and development product. Jadi kalau beta basicnya mixologis. Jadi olah minuman begitu. Olah minuman gitu. Nah, Jane buat pastry itu, jadi kolaborasi. Bisa. Iya, buat minuman kayak gitu dengan teman. Ya tim manajemen kafe loh untuk mengelola segala urusan, khususnya F&B manajemen, food and beverage management. Food and beverage ya, Kak Kevin lagi sibuk-sibuk itu sekarang ya. Kalau Kakak Jenny sibuk-sibuk apa sekarang? Kalau beta sekarang memang sibukannya tuh memang entertainment juga. Jadi sering perform sesando, kemudian endorsement juga. Terus ada buat usaha dari rumah juga, Jen's Home Cake and Dessert. Jadi bikin kue dari rumah juga. Jadi sebenarnya lumayan banyak sekali kegiatannya sih. Itu belajar bikin pastry, bikin kue. Dulu kuliahnya memang ngambil chef. Oh kuliahnya chef, waduh saya bertemu dengan chef ini kenal ya chef, aduh ini tiba-tiba langsung kayak gimana, pengen dimasakin gitu ya, ketemu sama saya pasti pengen dimasakin, oh kayak gitu, seru dong ya. Seru pasti. Ini bisa terlibat di the local elite ini seperti apa sebenarnya nih? Padahal dua-duanya berbeda-beda juga nih kesibukannya ya, dari apa yang disampaikan beda-beda nih, kok tiba-tiba bisa terlibat di project ini gitu, local elite ini, gimana sih? Soalnya ini project pribadi beta, ya kan beta secara berkomunitas, beta basicnya di musik hip hop kayak gitu ya, tapi punya konsen ke literasi budaya kayak begitu. Jadi dulu tuh beta pernah buat single tahun berapa lupa, tahun 2012, 2011 begitu, buat lagu tapi secara komunitas kayak gitu. Nah dari dulu tuh beta suka pingin sekali kalau mau buat konsep lagu tentang lagu daerah, karena biasalah ketong kalau pertama kali baru masuk komunitas, baru kenal musik-musik ini pasti sangat influence-nya masih sangat ke barat-baratan sekali ya, atau jadi soal identifikasi diri beta ini siapa kayak begitu, eksistensi diri itu seperti apa ya toh. Nah seperti itu, tapi berjalannya waktu akhirnya berasa kayak gitu ini ya boleh kita ambil sesuatu dari luar, kemasannya boleh dari luar, tapi di isi dalam ini boleh ketepun daerah kayak begitu. Nah itu yang beride akhirnya secara berkomunitas, beta terus solo akhirnya bilang beta harus buat satu project ini dengan teman-teman yang dimana lagu daerah genrenya sangat terbatas di pop kayak begitu. Jadi supaya semua generasi atau misalnya mewakili lah generasi yang sekarang dulu ini bisa terlibat dan bisa menikmati ini musik kayak begitu. Makanya dia bikin Marinus Kevin and the local elite. Kayak gitu. Nah ada local elite di dalamnya ada teman-teman. Ketong formasinya untuk sejauh ini sekarang ada Jane, ada kawan ada Donald, ada Putri dengan Marlon kayak gitu. Kita ada berlima sekarang. Oh berlima ya. Dan ketong punya konsen itu memang di lagu-lagu daerah, lagu-lagu daerah. Makanya kenapa bilang bisa sinkron? Karena Jane juga basicnya penyanyi.
Jen basicnya penyanyi, Jen juga pemain sesando. Jadi relate. Jadi ada di project ini album yang ketong garap tuh ada Jen yang perform sesando nanti. Ada musik yang diresamin pakai sesando kayak gitu. Jen juga penyanyi jadi ya relate. Klop lah, Klop, pas lah begitu. gitu ya. Tidak menghilangkan unsur budaya di dalam toh. Justru ini budaya yang ketong bawa. Wow, fokusnya lebih Album ini ketong kasih nama Mulok Digital. apa tuh? Mulok Digital. Oh, muatan lokal ya. Iya, muatan lokal ya. Pelajaran zaman dulu ya. Betul. Jadi ketong kasih nama ini album Mulok Digital dengan alasan yang pertama karena terakhir kali ketong belajar tentang daerah ini secara dunia pendidikan ini ketong selesai di SD, SMP, SMA sana ada lah kayak gitu. Jadi Mulok ini adalah ketong memanggil keintiman kalau ketong nostalgia di lagu-lagu dulu dong kayak gitu ya. Jadi ini lagu ini proyeknya ada 15 aja ya, ada 15 lagu di dalam. 12 lagu itu lagu daerah yang ketong coba remix. 12 lagu daerah yang ketong remix, 3 lagunya ketong ciptakan sendiri tapi sama menggunakan bahasa daerah, vibes-nya semuanya bahasa daerah. Genre yang ketong pakai EDM, electronic dance music. Ya. Kenapa ketong pilih EDM sedangkan beta basicnya hip hop ya atau hip hop, terus Jay sesando dan penyanyi Jane lebih ke kontemporer yang pop ya, lebih kontemporer pop kayak gitu. Yang budaya-budaya populer kayak gitu. Ya supaya musik ini dinikmati di semua kalangan. Sonekanya hip hop, kayak gitu. Dan EDM salah satu, sebenarnya beta dari riset tapi itu agak panjang nanti. Jadi di sini beta cerita kenapa ketong pakai EDM kayak gitu. Apakah ini salah satu untuk menarik minat masyarakat secara khusus milenial untuk tertarik kembali dengan lagu daerah ini atau seperti apa? Mungkin tujuan ke situ. Betul. Jendal. Iya, silakan. Jadi memang setahu pengalaman beta sendiri dari dulu ini kan ketong memang belajar mulok ini kan memang sudah dari SD SMP sih. Kalau ketong masih dapat SMP. Cuma memang kalau ketong perhatikan semakin kesini semakin kesana ya. Semakin kesini memang anak-anak muda tuh jarang-jarang untuk dengar-dengar lagu-lagu muatan lokal zaman dulu lagi ketemu lagu-lagu kan dulu memang belajarnya pas ketong lagi sekolah gitu. Makanya memang dengan Kak Kevin punya project ini tuh betul-betul bisa menarik kembali minat dan juga perhatian anak-anak muda terkhusus di Nusa Tenggara Timur tuh untuk menikmati ketemu lagu-lagu daerah lagi tapi dikemas lebih modern begitu. Jadi memang sejauh ini sih ketong dapat komen dan feedbacknya semuanya bagus gitu. Katanya ketong jadi lebih suka ketemu lagu daerah dengan cara seperti ini gitu. Jadinya memang sangat membangun sekali niat anak muda untuk dengar kembali ketemu punya lagu-lagu daerah gitu. Oke. Jadi ini salah satu cara. Nah, tidak ada masalah tentang copyright dan lain sebagainya. Nah itu dia yang dibahas. Lanjut soal ini dulu. Jadi kenapa ketong pakai nama Mulok Digital? Sebetulnya ini dua kata seperti sama kayak di lokal elit. Di lokal elit maksudnya ketong bukan elit global. Di lokal elit adalah ketong ingin ketong menaikkan taraf nih. Maksudnya orang lokal ini tarafnya harus naik nih, harus naik kayak gitu. Nah bicara soal Mulok Digital, terus kenapa lagu ini jadi begini? Ketong budaya Asia nih, Asia Tenggara, Indonesia, dan ini ketong ini budaya oral kakak, budaya bertutur. Ketong belum mengenal budaya menulis waktu itu. Ya, toh? Bahkan waktu Soekarno diasingkan ke Flores, itu orang Flores masih pakai daerah. Pakai bahasa daerah di ND sana ya, artinya dong sudah datang dari zaman dulu. Jadi lagu-lagu zaman dahulu nih itu tuh hanya dari mulut ke mulut kakak, budaya oral, ya toh, jadi mulut ke mulut. Nah ketika kita masuk di ruang-ruang pemerintah di akademik dan lain-lain, jadi budaya literal, dikemas, makanya sampai ketong dapat baca panduan buku Mulok, ya toh kayak gitu-gitu. Nah di zaman ketong coba digitalkan, oral, literal, digital. Jadi ketong ini nih soal isu pengarsipan, ketong ini lemah pengarsipan, ketong harus sadar betul ketong lemah pengarsipan. Mau bicara pemerintah, bernegara, masyarakat urban, masyarakat adat, komunitas, ketong ini lemah soal pengarsipan. Entah visual atau audio, ketong lemah. Makanya ini ketong arsipkan secara digital. Jadi dulu yang oral, literal, ketong sekarang bikin audio visual dalam bentuk digital. Jadi ketong bikin video klip, ini lagu ini ketong coba arsipkan. Ini jadi aset sebetulnya. Aset buat ketong secara NTT, bukan ketong saja yang secara komunitas, tapi pemerintah juga bisa jadikan ini aset. Aset digital. Dan ini juga sudah diutarakan kan sebenarnya. Respon dari pemerintah sendiri gimana? Karena kan bagus sekali idenya. Ini aset digital nih, tapi responnya gimana nih? Pertanyaan saya ke situ sebenarnya, jadinya ke situ kok. Atau kan responnya bagus begitu. Betul. Kenapa jadi begini begitu? Begini gimana gitu. Oke, kalau bicara respon ini dari multi pihak ya, dari multi pihak. Maksudnya kalau ketong nih semua ekspektasi berlebihan kepada siapapun. Oke, gitu. Nanti takut kecewa? Iya, takut kecewa. Karena beta ada pengalaman personal juga. Ada pengalaman personal. Tapi biasa mengeneralisir karena secara ini. Baik. Kalau mau jujur, ketong 7-8 kali event internasional. 7 kali event internasional. Itu ketong usaha sendiri. Ketong usaha sendiri dari awal. Dari beta yang secara solo, terus bentuk ini grup, itu 7 kali event internasional usaha sendiri. Jadi kayak beta pitching proposal, beta deklarasi identitas politiknya beta ini siapa sebagai salah satu
asetnya bukan beta, maksudnya lagu ini project lagu-lagu daerah ini aset kayak itu. Itu yang akhirnya diterima ketong main kemarin ke Toraja, ke Jakarta, ke Bali, kayak keliling-keliling beberapa event internasional itu. Dan itu sebetulnya dibantu pemerintah juga dari kementerian. Nah, dari Kemendikbudristek kayak misalnya atau dari pariwisata kayak gitu. Pusat ya? Iya. Karena ketong pitchingnya ke sana, dibantu juga promotor yang lihat ketong sub ke sana tuh, jadi dong lihat kayak dong seleksi begitu dong tuh. Dan ketong terpilih kayak gitu. Karena mau bilang begini, kalau misalnya ketong secara IDM saja, kayak di Bali, Jakarta banyak Kak. Tapi kenapa ketong? Ya. Karena ketong punya muatan lokal ini Kakak. Identitas ini yang ketong coba deklarasikan kayak gitu. Ya. Nah itu dia. Nah makanya kembali lagi Mbak bilang ini butuh kolaborasi, ini butuh kajian dan gerakan secara kolektif begitu. Maksudnya masyarakat swasta, komunitas, individu-individu, pemerintah kayak gitu. Tapi ya bisa ekspektasi berlebihan kayak gitu. Maksudnya B pernah terlibat dengan pemerintah, apakah sustainable ke sana? Ini soal keberlanjutan ini soal keberlanjutan Kakak. Maksudnya kalau B terlibat dengan swasta dan komunitas itu bisa berkelanjutan. Kita bisa pantau 3 bulan, 6 bulan, beberapa tahun kayak gitu. Bahkan sampai ketemu proses riset ini ya atau ketemu duduk diskusi ini bukan soal teknis kayak ini kemana, bukan soal atur suara bagi-bagi vokal ini kemana. Soalnya bagaimana manajemenkan ini secara kajian ini kemana. Karena bentukannya nanti jadi apa nih? Iya. Keluarannya pasti album. Betul. Tapi album ini bukan sekedar album 100% mau. Ini bisa jadi rujukan di ruang ekstrakurikuler bisa dimasukkan salah satu misalnya gitu. Ruang-ruang akademik kayak gitu. Sederhananya kayak begitu. Iya. Jen, kemudian? Ya, gitu. Kalau untuk jadi secara pribadi ya, dari pengalaman dilalui memang sebenarnya sih ketong butuh sekali kerjasama dari berbagai pihak terutama pemerintah. Apalagi kan ini ketong mengangkat namanya budaya lokal. Dan memang justru jadi perhatian yang paling dicari-cari dari penampilan internasional itu justru budaya lokal itu. Jadi makanya itu sering sekali kita dikasih kesempatan untuk tampil ke internasional karena memang kita bawa budaya lokalnya NTT sendiri. Dan jadi kita betul-betul butuh sekali bantuan dan juga kerjasama dari pemerintah juga. Kayak contoh Kak Kevin sudah jelaskan tadi, pembuatan album tuh tidak gampang. Dan justru ketong tuh butuh sekali supportnya dengan contoh, kita mau bikin video klip nih by daerah masing-masing. Dari lagu, misalnya lagu dari Maumere, kita pengen bikin video klipnya di Maumere. Kita mengangkat lagi wisata di sana, budaya di sana, pakaian di sana, dengan lagu yang project dari Kevin sudah bikin. Jadi itu betul-betul mengangkat dan justru mempromosikan NTT sendiri ke kancah nasional maupun internasional. Jadi memang ini butuh sekali sebenarnya bantuan dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah sendiri sih seperti itu. Tapi memang dari sejauh yang kita sudah lewati ini, kebanyakan kita mandiri, tapi ya puji Tuhan memang masih banyak sekali support dan juga dari orang-orang yang memang percaya sama kita ya, sampai ke internasional seperti itu. Oke, kita bicara soal proses produksi karya kreatifnya ini ya. Apakah juga ada keterlibatan dari musisi lokal juga yang membantu untuk proses kreatif? Oh, kalau secara ini ketong tim ini Ini sudah. Iya, ketong ini musiknya lebih kebanyakan digital Kakak. Jadi nggak terlalu ribet ya? Iya betul, itu yang pertama meminimalisir. Yang kedua ketong sampling banyak, misalnya mau ambil bunyi gitar. Karena jen pemain sesando nanti kita ambil langsung bunyi sesandonya begitu, instrumen sesandonya. Tapi kayak gong dan lain-lain itu ketong bisa sampling Lihat ada orang pemain sana ketong record kayak gitu, sampling kayak begitu. Nanti baru diolah di studio kayak gitu. Yang sesuai dengan ketong konteks Terkait copyright lagi nih? Copyright betul. Itu. Sebenarnya copyright ini yang menjawab kenapa ketong garap ini album dari akhir 2019 sampai sekarang 2025 belum rilis. Salah satu soal copyright. Karena kemarin beta ikut banyak tuh, entah yang diselenggarakan pemerintah terus yang ikut dari soal masalah copyright soal legalitas, ini bicara legalitas. Ini legalitas hukum. Legalitas hukum. Beta konsultasi dengan teman-teman anak-anak hukum misalnya gitu toh, anak-anak hukum nih. Terus beta ikut beberapa kayak bukan seminar juga kayak hal-hal yang bersangkut soal legalitas toh, dan akhirnya ternyata bukan sekedar NN saja, no name. Kan beta harus dalam tanda kutip ketong harus klaim yang NN. Saya yang bisa ketong klaim cuma NN. Tapi kalau misalnya masih nama ada Veronica, ketong harus ketemu kakak. Iya, betul. Nah masalahnya itu orang dong bisa diakses. Misalnya begini, itu dong pembai, dong pembuyu, dong nenek, dong meninggal tuh kakak. Nah belum tentu dong juga punya konsen lanjutan untuk meneruskan ini lagu. Betul juga. Ketika ketemu dong, jadi dia ngobrol dengan kawan-kawan bilang, bro ini karena mana nih, dia bilang begitu. Misalnya dia ketemu dan dia orang ini, dia anak, dia cucu, dia bini begitu. Ternyata Mam To bilang begini, sudah kakak udah lanjut
Son bisa bro, tetap harus ditulis. Apa yang Harus omong tuh ditulis kan. Materai lengkap semua dan juga secara legal iya gitu. legalitas kayak gitu. Karena suatu saat kita son tahu 5 tahun 10 tahun kemudian di Tiba-tiba. anak klaim atau apa kira-kira royalti segala macam. Dia bilang jadi harus clear di depan. Dia bilang masalah royalti kok atau kayak beli putus sakit atau apa harus clear. Dia bilang hanya masalahnya ini orang dong di mana saya ketemu akses dapat dari marga dan lain. Itu yang sampai detik itu ketong jadi pertimbangan. Khususnya beta sendiri yang secara teknis produksi ini. Apakah ini lagu beganti Sako? Kayak gitu. Makanya beta tuh sering ngobrol dengan orang bilang lu ada akses ke keluarga ini kok atau ini yang marga ini kau bisa lacak kayak gitu. Mungkin ketemu. Ternyata be pernah lacak ada yang satu di Sumba sana, be mesti ke Sumba sana. Misalnya lagu dari Sumba, ada yang lagu di Sabu harus dicek. Itu tuh yang masalah hak cipta ini yang bikin prosesnya lumayan lama. Betul kan? Ini kan Lalu, seperti itu kan memang dari sisi biaya juga. Biaya produksi kakak. Biaya produksi. Itu bet maksud. Itu kan. Masalah ketong ini kan kepulauan kakak, semua nih langgar laut nah. Langgar laut. Betul. Kalau soalnya pesawat kapal itu dosa. Belum lagi kalau dong minta. Contoh kayak bilang beli putus lah. Beli putus atau royalti. Nah itu kan juga mengeluarkan duit gitu. Ketemu bukan pakai daun. Begitu Betul. saja. Nah itu. Dan itu belum lagi di era erupsi digital begini kakak. Pasti kan beta akan bawa pendamping. Nanti kemungkinan bukan apa hanya kayak nanti masih berumur keluarga lah. Belum tentu hari ini selesai. Belum tentu hari ini selesai. Kau bayangkan misalnya BP Sumba tadi ya kakak, ternyata makan waktu 2 minggu sampai 3 minggu di sana. Operasional harian kemana akomodasi. Itu tuh banyak hal kakak. Karena semakin berumur selesai itu pasti. Betul. Dan beta juga sedang menggampangkan memudahkan ini karena ini dalam tanda kutip ini kepentingan ketong. Walaupun ujung-ujungnya ini tanggung jawab sosial. Tapi biasanya mau ini dimudahkan ketemu dong seolah-olah bisa apresiasi ini keluarga-keluarga orang dari yang ini buat pencipta lagu, pencipta musik ini kan. Ya, artinya albumnya sudah ada nih, tinggal dirilis saja nih. Tapi masih menunggu dulu nih persetujuan. Iya, persetujuan. Jadi kapan albumnya rilis masih belum pasti. Belum pasti nih kakak, sampai clear ini legalitas dulu. Oke. Kalau pandangan Jenny seperti apa dengan tantangan yang cukup berat ini loh Jenny? Sebenarnya sih dari dulu nih jiwa sangat meronta-ronta untuk segera dirilis albumnya, tapi itu kita kembali kepada ketong Purni leader karena kan memang ini semua memang tanggung jawabnya ketong. Ya, kita bisa dibantu teman-teman yang lain paling. Nanti dong kasih air merah satu. Air merah. Sopi, kode mok, untuk ketemu ya tuh acara ritual nanti. Acara adat begitu. Aduh. Ketong sih kalau untuk kendala ini memang ketong cuma berharap ini cepat selesai untuk masalah legalitas. Kalau itu sudah selesai ya pasti otomatis bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Paling semua juga tergantung sama waktu sih. Ketong kan kebanyakan ada juga yang kemarin kayak misalnya Kak Putri tinggal di ND, jadi kita harus tunggu datang dulu baru ketemu. Ya itu secara teknis, secara grup lah ya, internal ya. Tapi kalau untuk paling beratnya sih di sini di legalitasnya gitu. Dari 12 lagu nanti akan dirilis ini ya untuk satu album The Local Elite ini kan albumnya. Yang paling berkesan lagunya untuk ini pribadi kan masing-masing ya. Untuk Jenny apa? Ayo. Semua. Semua ya. Yang ada satu yang kayaknya ini idola saya. Kalau untuk beta pribadi tuh dulu pertama kali Kak Kevin ajak kan jadi pertama yang diajak untuk ikut masuk di project orang pertama karena memang dia tahu jadi main sasando gitu biar bisa kasih masuk dalam ini. Sebenarnya selain ada Boleh Lebo itu kan Boleh Lebo yang masuk dalam sasando itu masuk dalam lagu Boleh Lebo. Ada satu yang betul-betul buat beta tuh rasa kayak deep sekali, rasa tersentuh sekali itu Ona Weni. Sabu. Itu betul-betul bikin beta rasa kayak mau menangis dengan itu lagu karena saking kayak rasa langsung terkonek. Kak Kevin kasih dengar itu lagu kita langsung oke betul masuk. Itu Ona Weni. Itu paling berkesan. Oke. Kalau Kevin pasti semua karena dia yang saya nggak mau nanya. Iya besok mau anak tirikan satu-satu. Karena kalau bilang besuka pun dia akan pemetaan lebih ke liriknya atau ke musiknya kok. Jadi itu akan banyak lebih kompleks kalau di beta. Nah satu yang menarik dia pernah perform video waktu di Bali perform itu luar biasa ya. Itu khususnya mungkin yang merantau selama ini begitu ya di Bali gitu anak-anak NTT banyak yang nonton dan itu euforianya beta lihat amazing banget gitu sangat. Dan bukan hanya di Bali, di beberapa tempat kalian perform juga itu luar biasa loh antusiasnya. Itu memang itu gimana sih sampai bisa seperti itu gitu loh? Apa karena stage performance-nya atau karena lagunya juga yang menjadi kerinduan dan dikolaborasi dengan musik modern IDM tadi gitu. Kalau beta sih untuk yang beta lihat sejauh ini yang beta lihat sejauh ini kalau ketong main di daerah lain, dosa mengerti itu bahasa. Dosa mengerti, ini kan bahasa daerah. Iya, betul. Jadi pendekatan secara emosional atau ketong try to catch the vibes kayak gitu, ketong tangkap ini nih.
lebih ke genre musiknya. Karena musik itu universal. Makanya tadi Be bilang, ketika Be hip hop, kenapa Be Sony buat yang hip hop kayak gitu? Karena Be mau lebih general gitu, supaya bisa. Karena begini, ketika ada potensi kita main di luar, ketong bisa kasih apa ya dalam tanda kutip provokasi orang luar harus hafalin lagu Boleh Lebo ya. Dan dia bisa. Sesama ketong bisa, apalagi ketong keluar NTT. Makanya akses untuk itu bentuk komunikasinya adalah musik yang lebih universal. Jadi dong ketika goyang tuh dengar musiknya. Soalnya ada yang mengerti, aduh ini bahasa Sabu, bahasa Rote toh. Itu musiknya IDM kayak lagunya siapa ya, misalnya kayak gitu. Orang notice kayak jadi do ikut goyang gitu dong. Ya vibes-nya kayak begitu ya, dong dapat itu. Nah, setelah itu ketemu interaksi panggung. Itu yang bentuk walaupun dia lagi ada mulut, ada komat kamit ya, kakak ada omong, ada bapote bahasa daerah ya toh. Tapi orang bisa rasa itu energi karena dia ada salurkan. Kalau don tahu kalau musiknya begini, dia ada sampaikan sesuatu. Jadi betul ya, the power musiknya itu. Jadi musiknya lebih universal gitu lebih orang lebih bisa akses kayak gitu. Jadi dari musiknya kayak gitu. Tapi membentuk rasa penasaran orang tidak, kayak sempat nanya gitu. Ini lagu dari mana? Oh iya. Selain orang tanya, ketong kasih pengantar juga, entah di awal atau di akhir, kayak misalnya bagian Boleh Lebo artinya apa? Ketong jelaskan secara etimologinya, narasinya ketong bangun. Jadi kalau orang yang sudah mengerti, kalau kayak main di Bali pasti ketong bilingual, so Indonesia dan bahasa Inggris, ketong narasikan yang pendek pendek. Misalnya ini lagu tentang kerinduan dari tanda rantau misalnya kayak. Ini lagu tentang apa? Siklus kehidupan di satu daerah begini. Ini menceritakan tentang hubungan asmara misalnya, kayak gitu dong. Ketong pakai narasi nanti. Nah, potensi lagu daerah dengan adanya kalian, kalau beta mau bilang ini sebetulnya pelopor lah, perintis yang pertama nih kalau beta bilang untuk mengubah lagu, bukan mengubah, lebih kepada memperindah lah ya. Beta sama bilang mengubah. Aransemen lagunya diperindah dengan IDM gitu ya. Potensi karya lokal ini bisa menjadi potensi masa depan sebenarnya. Setuju atau tidak sih? Betul. Artinya Setuju. Ya, artinya dari sisi pelestarian musik daerah gitu. Iya, betul. Ini bagian dari salah satu restorasi budaya. Setelah itu baru Kak Jenny boleh menambahkan juga. Iya. Ini restorasi budaya. Restorasi budaya adalah ketong coba mengaransemen lagu daerah dengan tujuan adalah bisa diakses ke tadi. Yang ketong lakukan ini namanya kontemporerisasi musik tradisi. Kontemporerisasi musik tradisi. Iya. Ya, ini kontemporerisasi musik tradisi. Jadi kayak ketong yang tadi ya, ketong ini sangat terpengaruh Eropa, ketong terpengaruh musik-musik gereja, Kakak. Kalau kayak ketong dalam sistem gereja tuh Gregorian tuh kayak haleluya, kayak gitu Gregorian sekali. Jadi ketong ini sangat terpengaruh. Itulah kenapa sering ketemu lagu daerah bentukannya kalau soalnya vokal grup organ tunggal. Son ada yang salah, ini disclaimer. Son ada yang salah kalau lu mau menyanyi. Disclaimer, son ada yang salah kalau bentukannya. Iya, lu mau nyanyi tetap organ tunggal, ya atau lu dalam bentuk vokal grup dan suara son ada yang salah. Kehadiran Marines Kevin dan lokal ini aransemen itu. Iya. Supaya apa? Kalau ketika lu aransemen ini lu bisa dengar di omong brand apa kok? Apa? Omong brand, kayak platform musik. Boleh, oke. Jadi kayak misalnya lu mau dengar di platform musik. Salah satu platform musik hijau. Iya, oke. Di platform lu bisa akses ini platform musik ketika menemani lu pari hari musik daerah yang bisa diakses yang bentukannya sudah lain dalam yang apa ya ada campuran dari musik. Ada kok di platform musik hijau. Kan belum tuh Kakak, masalah legalitas ini. Maksudnya suatu saat nanti kita berharap seperti itu. Kita berharap seperti itu. Bisa diakses lebih mudah kayak gitu. Oh, oke, baik. Nah, ini kalau dari Kak, jadi dari sisi stigma dulu ya, kita bicara tadi Kak Kevin suka tahu tadi tuh masalah bagaimana pandangan juga masyarakat terkait itu. Kalau Kak Jenny juga lebih ke situ, stigma masyarakat begitu tantangan yang mungkin Kak Jenny rasa ketika mungkin perform bersama dengan lokal elit nih. Oke. Selain kesan yang bagus, kesan yang unik yang bisa terlupakan begitu tuh selain itu. Oke. Jadi kalau dari beta sendiri selama beta temani memang beta selama temani kemana-mana temani itu. Selama ketong sama-sama jalan. Kevin ketong jalan perform kemana-mana. Ya sebenarnya beta secara pribadi beta sembari menilai. Beta sembari menilai euforia dari penonton itu seperti apa, termasuk tadi yang ditanyakan karena kalau sampai ini orang dong tuh sampai betul-betul heboh mau ikut goyang apa segala macam, itu terbalik lagi dari selain lagu ketong juga pasti akan announce untuk ketong berjoget sama-sama, ketong sampai kenalkan ketong budaya TB di orang-orang internasional, itu yang bikin ketong sangat happy. Tapi ada tantangan juga kalau ini ketong buka-buka Ansa. Jangan tutup, buka sama. Jadi kalau beta secara pribadi yang beta perhatikan sejauh ini ya, kadang beta rasa sayang karena apa?
ketong ketika tampil di luar, ketong bawa ketong budaya, ketong bawa ketong punya adat, ketong bawa ketong lagu tradisional, ketong bawa pakai tenun NTT, ketong sudah betul-betul effort totalitas, totalitas paripurna Betul, sudah iya. bilang. Kalau di sana, dong sangat hargai. Dong ikut, dong mau, ketong ajak satu kali untuk goyang sama-sama, dong semua langsung turun. TB, kita ajar TB satu kali, semua langsung TB. Sampai bahkan lagu yang dong sonde tahu, jadi arti yang sonde tahu, dia pembahasa karmana, dong dengar, dong minta ketong untuk nyanyi satu kali lagi, dong ikut nyanyi. Contoh, kayak oleh-olehnya Nona, dong sampai ikut oleh, itu betul-betul bikin ketong kayak rasa, weh bangga ketong lagu daerah, ketong tradisi, orang kenal gitu. Bahkan sampai orang luar gitu, orang internasional, orang bukan orang Indonesia lah gitu, dong sampai mau ikut untuk ikut sama-sama nyanyi ketong lagu daerah, itu tuh bikin ketong sangat kayak ngerasa bangga, kayak aduh Tuhan nih. Bosong makin semangat di atas panggung makin juga. semangat. Berarti energinya langsung bosong Itu didapat. dia. Ya. Nah, jadi kalau yang disayangkan untuk beta secara pribadi, kadang di ketong pun daerah sendiri justru sonde dihargai. Kadang bukan sonde dihargai dalam konteks yang ini ya, tapi dalam artian kayak ketong ajak goyang, ketong TB sama-sama, masih acuh-acuh sonde mau gitu. Padahal ini ketong lagu nih. Nah, apresiasi itu yang masih kurang sekali yang beta lihat selama ini. Sedangkan ketong tuh semangat, ketong semua gebu-gebu untuk ini ketong lagu nih, ketong harus semua orang NTT harus bangga. Ini ketong lagu, ketong harus apresiasi. Ini bukan untuk ketong local elit atau wanita atau per-branding personal ya, tapi ini untuk ketong NTT gitu. Besok harus bangga gitu. Karena kita bawanya bukan untuk kasih besar ketong Purnama sonde, untuk NTT. Intinya itu. Jadi ya paling mirisnya di situ ya. Bagi beta kan itu berpikir kan gitu tuh mirisnya ketemu orang sendiri kalau pas acara di minta kemarin kamu juga sempat perform toh di sini. Euforianya kan tidak seheboh yang ketika Bosong perform di luar kan. Itu kan kelihatan sekali tuh. Sampai sekarang masih seperti itu. Nah, kalau Ketong bicara soal dukungan ya, pasti kan mau juga nih terus disupport begitu dukungan. Walaupun Ketong bukan meminta-minta juga ya, Ketong bukan mau minta-minta, tetapi harapan kesadaran bagaimana Ketong mencintai ini budaya lokal yang sudah dibawa oleh teman-teman selama 7 event nasional bahkan internasional. Apresiasinya itu kan juga perlu gitu dari sisi pemerintah toh. Kosong. Ya, tapi kalau beta kembali lesson berekspektasi lebih karena proyek dari awal ya, lesson berekspektasi lebih ya. Dikecewakan. Ya. Kalau bicara ketakutan dikecewakan, sana ada karena sudah pengalaman. Tapi bukan ketakutan, tapi maksudnya ini parameter yang beta pakai sah. Ada ukuran yang beta tempatkan kalau kerja dengan NGO, LSM, pemerintah, stakeholder, ya atau komunitas individu. Bisa ukur, bisa mapping kakak. Terlibat banyak hal sebelum yang dari event berskala-skala yang tadi ini, bisa pemetaan. Jadi bisa tahu tempat kerja siapa. Iya. Makanya libatkan Jen. Kenapa libatkan dua yang lain? Karena bisa pemetaan dari dulu. Dong kira doang, hanya panggil doang. Sonde. Dia punya alasan sendiri kenapa pilih Jen. Ini bisa pemetaan. Iya, betul. Secara personal. Makanya tadi dia bilang ini kerja multi pihak, ini kerja kolaboratif, ini butuh kerja kolektif kayak gitu. Energinya harus. Ketong sama-sama bangun kajian, gerakan dan kerja-kerja strategis harusnya. Iya toh. Tapi kerja-kerja strategis ini harus dibangun tuh multi pihak sebetulnya. Tapi kan sekali lagi bisa mau ekspektasi ya memang no. Kalau lu bisa jalan mandiri nah jalan sesuai kayak gitu jalan sesuai. Maksudnya kayak ujung-ujungnya orientasinya bisa apa? Karena pertanggungjawaban sosial ini yang ketong pakai, pengarsipan ini ketong pakai. Suatu saat ke depan nanti baru ada yang bilang mau kolaborasi ketika produknya sudah jadi ya. Bentukannya sudah jadi ini terus misalnya pemerintah mau pakai silakan. Karena memang kita dengan ikhlas mau bagi. Ini album Molok Digital sebagai antitesis juga. Antitesis buat ketong semua yang selama ini. Kakak tahu nih ketong akses beberapa. Beta tanya di beberapa institusi dan teman-teman yang terkait ini masalah pengarsipan lagu. Beta tanya ke museum, kolaborasi dan lain-lain lah beta tanya. Pengarsipan provinsi. Iya, pengarsipan dan lain. Kakak tahu ada pengarsipan soal ini lirik literasi lagu dong. Kakak tahu ada beberapa lirik lagu yang kau dapat ternyata di komen salah satu aplikasi merah. Kayak misalnya begini, ada yang tahu lagu Benggong dari Manggarai kok, kayak gitu. Yang literasi yang baca bahasa ada terpecah dua, itu yang beta dapat. Iya toh? Literasi itu bahkan sudah diarsipkan secara baik oleh pemerintah atau oleh siapapun. Di sosial media atau diakses ke kantor-kantor soalnya. Jadi dia mesti tanya ke orang asli. Belum lagi kalau misalnya dia pakai bahasa Manggarai yang purba yang dimengerti orang tua, anak muda selalu mengerti. Bicari lebih riset soal itu lah. Terus akhirnya be dapat di komen-komen di aplikasi yang tadi merah, di komen ketika be tanya ada yang bilang, "Ih rindu ini lagu ya." Terus be tanya, be iseng tanya satu orang yang tanya bilang, "Kakak minta dipilih lengkap," diketik. Bahkan be dapat akses dari komen kakak. Bayangkan. Bukan dari satu ofisial, dari negara, dari pemerintah daerah. Sudah ada kakak. Kakak klik sekarang lirik lagu apa? Coba be berani jamin, ketemu semua. Kehadiran Molok Digital ini pertanyaan besar sebagai antitesisnya ketong terhadap minimnya literatur tentang lagu-lagu pengarsipan syair-syair adat lagu-lagu daerah kan. Dia hadir untuk itu.
Ini konsekuensi logis untuk ketong semua. Ini bukan superioritas moral supaya kalau bilang kasih salah siapa no. Kalau memang ini kerja kolektif ya ketong enggak sama-sama. Harusnya. Ketong hadir untuk itu. Harusnya kesadaran itu bukan hanya dari teman-teman. Makanya butuh kerja-kerja strategis tadi tuh kakak, multi pihak. Oke, itu baik. suka. Beta langsung ke Jenny dulu ya, ketong. Beta masih mau ngomong baik sampai besok nih ya. Kan dengar-dengar Kevin abis ini mau sibuk. Jadi juga sebenarnya ketemu orang sibuk. Aman. Waktu nih. Ini ketemu dapat itu bersyukur sekali. Oke. Jadi untuk Jenny sendiri harapan dari ini album yang beta berharap dan beta berdoa secepatnya bisa dirilis. Amin, ada amin. Ada amin saudara-saudara, harus sukacita. Harus sukacita. Harapannya untuk 5 sampai 10 tahun pesan dan juga terkait dengan album yang nanti akan dirilis. Kan pasti harapannya pertama segera dirilis. Iya, itu pasti. Itu harapan pasti. lainnya untuk 5 sampai 10 tahun ke depan terkait dengan pelestarian ketempung lagu-lagu jadi yang pertama daerah. betul tadi berharap secepatnya dapat dirilis. Betul. Yang kedua pastinya ketong berharap ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagai satu kajian yang menjadi kebanggaan ketong sendiri sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kemudian juga harapannya ke depan bisa lebih banyak diperhatikan lagi. Mungkin bukan dari ketong saja, tapi kayak misalnya musisi-musisi mungkin di generasi berikutnya yang juga mungkin punya ide yang lebih cemerlang untuk menaikkan budaya dan segala macam itu bisa dikerjasamakan dengan diperhatikan lagi oleh seluruh pihak gitu ya. Terus juga harapannya ya semoga ketong punya album ini kalau sudah suatu saat rilis ya bisa betul-betul booming sampai internasional tembus, amin. Dan ya sekali lagi ketong pasti akan bangga bukan untuk ketong diri ya tapi untuk NTT gitu. Jadi harapannya juga bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia bahkan seluruh dunia. Amin. Kalau Kevin, adakah cibiran dari musisi-musisi lokal kok? Ya? Ada cibiran dari musisi-musisi lokal sampai lihat-lihat di atas. Sonde. Sejauh ini ke mana? Kalaupun ada maksudnya pro kontra tuh biasa. Iya, gitu. toh. Kalau beta justru bahkan seriusnya waktu ketong manggung yang kemarin di mana? Penasaran, Jamar beta yang terakhir. Ada satu based on beliau based on check background checknya beliau siapa, tapi di komen dan cukup bahas serius ada 2 orang. Jadi kita udah bawa lagu satu judulnya Ovalanga. Ovalanga tuh kan ceritanya sedih. Secara literaturnya tuh sedih. Iya. Terus ketong aransemen jadi IDM, terus ketong bawa kan dilihat euforianya kayak party. Jadi di komen kayak gitu. Lebih cukup panjang lebar. Ini kalau bercerita panjang sekali lebar. Ketong balas. Bahkan masuk sampai di forum Rote. Nah ini dalam tanda kutip ini me versus everybody begitu ya tuh. Tapi kan memang lagunya diciptakan juga begitu awal-awal tuh di beat begitu. Jadi menurut pemahaman beliau ini rata-rata 2 orang ini beta panggil dong ini To'o lah begitu. Karena kalau lihat seperti To'o lah. Dia bilang, beta sebagai adik di sini yang belajar kayak gitu. Harusnya ketika dibenahi bisa menjadi masalah. Karena dia butuh hal kayak begini, Jun. Tapi yang paling penting adalah di situ beliau mempertanyakan, dia bilang begini, memangnya anak muda sekarang sudah kreatif, kok bikin lagu baru, kenapa harus lagu lama yang lu tahu soalnya dia arti. Ini lagu sedih, merantau, ova tuh artinya apa, langga apa. Jadi dia bilang, Bapak beta buat ini lagu biar riset. Beta cari tahu secara etimologi ini apa, narasi ke mana. Mama juara Rote, dia bilang begitu, beta cari salah satunya misalnya kayak gitu lihat. Bukan berarti Mama Roti dan beta seenak. Bukan. Hanya beta cari banyak hal. Jadi beta bilang, beta bawa dengan caranya ketong di generasi milenial sekarang kayak gitu. Ya toh. Makanya sekali lagi beta bilang disclaimer, Bapak dong dulu mau pakai organ tunggal apa silahkan. Dan budaya itu sifatnya dinamis, soalnya statis. Soalnya tagai di pakem begitu. Dia bertumbuh dan berkembang. Ada yang harus ketong lanjutkan, ada yang stop di situ sampai bisa dibawa. Ya toh. Nah konteks ketong di sini ketong bilang nostalgia memanggil keintiman. Jadi ketong memang remix dari lagu Mulok, makanya namanya Mulok Digital. Kalau mau bikin lagu sendiri ada, kan 15 lagu, 3 lagu ketong ciptakan sendiri. Kayak gitu. Jadi betul berkutat di situ. Betul masih singgung soal ini kayak bentuk komoditas. Beta mengkomodifikasi lagu, beta bilang, no ini jauh sekali. Pokoknya panjang lebar lah kak ini kalau ketong cerita panjang. Intinya sudah Meto. Bicara damai dan sandi, sampai akhirnya yang masuk komen adalah almarhum John Seme. Beliau masuk sampai komen, iya. Beliau kasih lirik asli. Nabi bilang, Kak ini akhirnya jadi ruang dialektika. Iya. Tesis, antitesis, sintesis. Betul. Ketemu temukan itu. Ini ruang terbuka akhirnya. Baru dia bilang, harus ketemu di komen pun bisa kalau ketemu buka diri. Maksudnya ketemu lihat lintas generasi ini, ketemu bahas satu lagu ada yang masuk. Jadi ini bukan soal salah benar. Betul. Ini kan soal meluruskan informasi yang mereproduksi ilmu pengetahuan, rekomendasi referensi dan kayak gitu.
menambah referensi. Aman-aman ya. sah sebetulnya. Aman ya untuk Hanya karena lintas generasi sah pembahasan. lintas generasi. Sama-sama. Masalahnya selalu lintas generasi. Tapi beta bukan tipikal orang yang ageisme dan lain, beta menerima Iya. itu aman-aman sampai. Soalnya menyalahkan generasi menerus. Orientasinya kan satu untuk produksi dan reproduksi lagu budaya ya daerah. toh, produk-produk budaya lanjutan. Ya itu. Oke baik, kata hari ini terakhir Kak Kevin. Kalau Kak Jenny tadi sudah, Kak Kevin. Kata hari ini? Kata-kata hari ini apa? Yang ditanya Kak Kevin. Tadi saya suka kasih harapan Oh, oke. Karena saya yakin pasti harapan sama. Kata hari ini Kak Kevin. Kata hari ini spesifiknya untuk anak muda kok. Untuk anak muda dong. Oke. Karena ketong di konsen di Maronis Kevin dan lokal elit maksudnya sederhana, seberapa banyak atau sesering kali lu di rumah mau pakai bahasa daerah. Iya, seberapa sering. Kayak lu klaim lu orang Sabu di KTP atau Flores atau apa, seberapa sering. Jangan bilang like kalau soalnya membe orang Rote mah beler besar di Kupang. Soalnya kasih tunjuk, lu cek lu background. Ini orang bilang family tree, lu cek lu bapak tuh ada baca abang marga apa dari turun apa mama juga gitu. Dengan itu saja hal paling terkecil dalam keluarga lu bawa pakai bahasa daerah harian sah. Itu sebentuk dalam melestarikan budaya. Sederhana itu sah, itu menurut beta. Boleh dicoba. Kita setuju. Bawa bahasa daerah di rumah? Bawa deng mama. Beta campuran banyak. Oh, dari tetun deh. Oh. Nah, ini mah Timor ya toh. Timor ya. Aku Jawa. Iya, tapi kamu belajar. Seberapa sering? Walaupun kan kalau ada seberapa sering? Iya, Bukan masalah etnisnya apa. Iya, beta ada bahasa Jawa. Iya, tapi harus, beta alor. Cuma bisa untuk alor. Bisa untuk bahasa alor sama sekali. Ini beta harus belajar. Sama masalah harus pelan-pelan. Maksudnya jangan sampai orang tua juga bilang, ketong hidup di kota, sama gitu. Tapi ada usaha dari ketong kayak gitu. Melestarikan kayak gitu. Itu ada usaha. Itu hal paling kecil loh. Betul. Mulai dari sekarang coba ketong ngomong bahasa daerah dari mama bapak. Cuman perlu orang luar mama bapak saya duluan. Betul. Pelan-pelan kayak sama kayak mau minum kok. Betul. Sama kayak bicara pangan lokal nih kakak. Lu bilang pangan lokal tapi meja makan ubi jagung soalnya. Mau bicara pangan lokal apa? Iya tuh. Junk food, terus mau bicara apa? Oke, baik, luar biasa. Oke. Beta masih mau banyak ngomong, tapi karena semua pada sibuk, habis ini masih mau pi merantau lagi, mau petantang-petantang di mana, jadi beta mau langsung tutup saja ke Topung Podcast ya. Terima kasih buat Kakak Kevin, thank you. Sama-sama Kak Rani, terima kasih. Kak Jenny ya, Jenny Besin yang sudah hadir bersama dengan Ketong di sini untuk bicara tentang bagaimana beat dan budaya dijadikan satu. Beta pun harapan dan doa cuma satu, itu album yang segera rilis harus diputar di RRI. Amin. Album harus rilis dan Ketong harus putar di RRI. Khususnya program 4 ya, karena Ketong bisa mempromosikan semua dan juga Pro 2 karena ada IDM-nya. Jadi kita sambil goyang-goyang, joget-joget sambil dengar itu lagu, tapi juga Ketong bukan hanya goyang dan joget, memaknai arti dari setiap lagu dan kembali melestarikan bahasa daerah dengan berdialog sehari-hari di dalam lingkungan keluarga. Itu juga terpenting. Akhirnya, Beta Vero dan sampai jumpa lagi di podcastku RRI Beta Pung Podcast episode berikutnya. Sampai jumpa.